Assalamualaikum sahabat channel Tanda Tanya. Hari ini saya akan menceritakan seorang wanita muda berusia 20 tahun yang berencana bekerja sebagai TKW di Arab Saudi agar bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Setibanya di Arab Saudi, bukannya bekerja sebagai TKW, ia malah dipaksa menikahi kakek tua berusia 70 tahun. Namun sebelum ceritanya dimulai, saya sarankan like dan subscribe ke channel ini, agar membantu saya lebih semangat dalam membuat alur cerita seperti ini. Nadia, seorang remaja berusia 20 tahun, hidup di sebuah desa kecil di Indramayu, tempat di mana kehidupan seringkali terasa terbatas dan penuh kesulitan. Sejak kecil, ia sudah menyaksikan perjuangan orang tuanya yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, mereka tidak pernah bisa lepas dari kemiskinan yang mendera. Nadia tahu, impian untuk hidup lebih baik hanya bisa tercapai jika ia mampu mengubah nasibnya. Di desa itu, banyak wanita muda yang berangkat bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Banyak yang kembali dengan uang yang cukup untuk mengubah hidup mereka. Nadia mendengar cerita tentang rekan-rekannya yang berhasil mengirimkan uang kepada keluarga mereka dan mampu memperbaiki kehidupan mereka setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Inilah yang membuat Nadia yakin bahwa bekerja di luar negeri adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib. Suatu hari, seorang agen TKW datang ke desa mereka. Agen ini dikenal oleh banyak orang di sekitar Nadia. Dengan janji gaji besar dan kehidupan yang lebih baik, agen itu memikat hati banyak gadis-gadis muda, termasuk Nadia. Agen tersebut meyakinkan mereka bahwa bekerja di Arab Saudi adalah kesempatan emas, dan banyak orang yang telah berhasil di sana. Nadia merasa terombang-ambing antara rasa takut dan harapan. Namun, hidupnya yang serba kekurangan membuatnya akhirnya memutuskan untuk ikut. Dengan berat hati, Nadia meninggalkan keluarganya. Ia berjanji akan mengirimkan uang setiap bulan dan membawa pulang kehidupan yang lebih baik. Segala kenangan akan rumah, orang tua, dan teman-temannya ia tinggalkan untuk mengejar impian. Pada saat keberangkatannya, ia merasa cemas, namun di dalam hatinya ia tetap berharap bahwa hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Ia berpikir, ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Setibanya di Arab Saudi, segala yang Nadia bayangkan tentang kehidupan baru yang lebih baik perlahan mulai runtuh. Ia tidak segera bekerja di perusahaan besar, atau mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai harapannya. Sebaliknya, ia justru dipaksa untuk tinggal di rumah seorang pria tua yang sangat kaya, bernama Abdullah. Pria itu, berusia 70 tahun, tinggal seorang diri dan membutuhkan seorang wanita muda untuk dijadikan istri. Nadia terkejut ketika mendapati bahwa ia dijual oleh agen TKW untuk menikahi pria tua itu. Awalnya, Nadia menolak dan mencoba mencari jalan keluar. Namun, agen yang mengatur keberangkatannya dan Abdullah menyalahkan Nadia, mengatakan bahwa ia sudah terikat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Nadia merasa terkepung dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Dengan hati yang hancur, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya harus menikahi pria tua tersebut. Hari-hari di rumah Abdullah berjalan lambat dan penuh penderitaan. Nadia tak bisa lagi merasakan kebebasan yang dulu ia impikan. Setiap hari ia menjalani rutinitas yang membosankan dan penuh ketidakpastian. Abdullah tidak hanya menuntut untuk menjadi suami yang sah, tetapi juga menganggap Nadia sebagai barang milik yang bisa diperlakukan semena-mena. Nadia merasa semakin terperangkap dalam situasi yang ia tidak tahu bagaimana cara keluar darinya. Suatu malam, setelah 1 minggu menjalani kehidupan yang penuh tekanan, Nadia merasa bahwa ia tidak bisa lagi bertahan. Ia merasa tubuhnya lelah, tapi yang lebih menyakitkan adalah hatinya yang semakin rapuh. Ia tahu bahwa hidupnya takkan pernah kembali seperti dulu. Harapan untuk bisa bebas dari pria tua itu seakan menjadi impian yang tak mungkin terwujud. Namun, dalam hati kecilnya, ada keinginan untuk melarikan diri. Ia ingin kembali ke keluarganya, kembali ke tanah air yang dulu ia tinggalkan dengan harapan besar. Pada malam itu, ketika Abdullah tertidur pulas, Nadia memutuskan untuk melarikan diri. Tanpa berpikir panjang,
Ia mengenakan pakaian sederhana dan melangkah keluar dari rumah tersebut. Setiap langkah yang ia ambil penuh ketakutan, tetapi juga penuh harapan. Keputusannya adalah untuk melarikan diri menuju kebebasan, meskipun ia tidak tahu pasti kemana harus pergi. Jalanan di luar rumah Abdullah terasa asing dan sunyi, namun itu tidak menghalangi tekadnya. Nadia berlari menyusuri jalanan sepi, berharap menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa terperangkap. Tanpa mengenal bahasa dan tanpa mengetahui arah yang jelas, ia hanya bisa mengandalkan nalurinya. Ia terus berjalan, berusaha menghindari tempat-tempat yang ramai, khawatir seseorang akan mengenalinya dan membawanya kembali ke rumah Abdullah. Setiap sudut yang ia lewati terasa semakin menakutkan, dan kelelahan mulai menggerogoti tubuhnya. Dengan hati yang cemas dan pikiran yang penuh ketakutan, Nadia mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, takdir seakan mempermainkannya. Beberapa jam setelah ia melarikan diri, ia tersandung di sebuah gang sempit dan terjatuh. Saat ia mencoba bangkit, beberapa polisi yang sedang berpatroli melihatnya. Mereka segera mendekat dan mulai menanyainya. Nadia merasa panik, tubuhnya gemetar, dan ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya ingin pulang, tetapi sepertinya takdirnya semakin gelap. Polisi yang menemukan Nadia segera menginterogasinya. Mereka tidak bisa memahami bahasa Indonesia, dan Nadia yang tidak menguasai bahasa Arab hanya bisa bingung dan ketakutan. Tak ada yang bisa ia katakan untuk membela diri. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia bukanlah pelacur, bahwa ia hanya melarikan diri dari kehidupan yang dipaksakan kepadanya. Namun kata-katanya tak dipahami. Semakin ia mencoba berbicara, semakin banyak tuduhan yang dilontarkan kepada dirinya. Pelacur, tidak punya izin bekerja, kata salah seorang polisi dengan suara keras, menuduh Nadia tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Nadia hanya bisa menangis. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Ia merasa bahwa dirinya sudah tidak lagi punya tempat di dunia ini, bahwa ia sudah begitu terperangkap dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Polisi itu kemudian membawanya ke sebuah kantor polisi. Nadia terus dibawa dalam keadaan terikat, tubuhnya lemah dan tak berdaya. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa menunduk, merasakan bagaimana setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Di dalam kepalanya, bayangan akan keluarganya, rumahnya di Indramayu, dan segala kenangan manis bersama mereka berputar-putar. Namun, sepertinya ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Di kantor polisi, Nadia diinterogasi lebih lanjut. Semua jawaban yang ia berikan dianggap tidak cukup untuk menghapus tuduhan yang telah dilayangkan kepadanya. Ia kembali dituduh sebagai pelacur gelap yang datang ke negara itu tanpa izin. Tak ada yang peduli dengan penjelasan Nadia. Mereka hanya melihatnya sebagai seorang wanita muda yang datang untuk bekerja secara ilegal. Mereka memandangnya sebagai objek, bukan manusia yang memiliki hak untuk berbicara dan dibela. Hari-hari di dalam penjara semakin membuat Nadia merasa putus asa. Setiap hari ia berada dalam sel yang gelap dan penuh sesak, tanpa teman atau orang yang bisa menghiburnya. Tidak ada yang memberinya harapan, dan ia merasa semakin jauh dari keinginan untuk pulang. Bahkan, ia sempat berpikir bahwa mungkin ia tidak akan pernah kembali ke Indonesia, bahwa hidupnya sudah selesai. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah kesempatan muncul. Seorang petugas dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, datang ke penjara. Nadia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia merasa seperti melihat cahaya di ujung terowongan gelap. Petugas KBRI itu mengunjungi setiap warga negara Indonesia yang dipenjara, dan ketika ia sampai di sel Nadia, ia mendengarkan cerita Nadia dengan penuh perhatian. Nadia menceritakan seluruh kisahnya, dari awal ia dijual oleh agen TKW, hingga saat ia melarikan diri dan akhirnya tertangkap oleh polisi. Petugas KBRI itu mencatat dengan serius dan memberi Nadia sedikit harapan. Ada beberapa langkah yang akan kami ambil untuk membebaskanmu, Nadia. Kami akan menghubungi pihak berwenang dan memberikan bantuan hukum. Jangan khawatir, kami akan membantu sebisa mungkin.
ujar petugas tersebut dengan suara tenang, namun penuh keyakinan. Kata-kata itu, meski terdengar sederhana, memberi Nadia kekuatan baru. Meskipun ia masih berada di penjara, ia merasa ada sedikit cahaya yang mulai menyinari gelapnya hidupnya. Petugas KBRI memberitahu Nadia bahwa mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskannya, tetapi ia harus sabar menunggu. Nadia yang sudah lama tidak merasakan harapan, akhirnya bisa sedikit merasa tenang. Ia mulai menyadari bahwa meskipun segala sesuatu terasa sulit dan terperangkap, masih ada orang-orang yang peduli padanya. Harapan untuk kembali ke tanah air kembali muncul, perlahan-lahan menguatkan hatinya. Namun, meski begitu, jalan untuk keluar dari penjara itu tidaklah mudah. Proses hukum yang lambat dan ketidakpastian yang menggelayuti membuat Nadia tetap terjebak dalam kebingungannya. Setiap hari, ia dihantui rasa takut akan apa yang akan terjadi. Namun, ia berusaha untuk tetap kuat, berpegang pada janji dari petugas KBRI bahwa suatu hari nanti ia akan bebas. Waktu berjalan, dan meskipun Nadia merasa semakin lelah, ia tak pernah berhenti berharap. Dalam sel yang sempit dan dingin itu, ia memikirkan keluarganya di Indonesia dan betapa mereka pasti sangat merindukannya. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia harus berada di sana, tetapi ia yakin bahwa suatu hari nanti ia akan kembali ke rumah. Hanya dengan bantuan KBRI dan kesabaran yang luar biasa, Nadia merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan yang melingkupi hidupnya. Namun, meski sedikit lega, perjalanan panjang menuju kebebasan masih harus ditempuh, dan Nadia belum tahu apakah hari itu akan segera tiba. Hari-hari di penjara terasa semakin berat bagi Nadia. Waktu berjalan lambat, dan setiap hari ia merasa semakin terasing dari dunia luar. Selalu ada rasa cemas yang menggelayuti pikirannya, bertanya-tanya kapan ia akan bisa keluar, kapan ia bisa kembali ke Indonesia dan merasakan pelukan keluarganya. Namun, meski rasa putus asa terus mengancam, satu hal yang tidak bisa diambil dari Nadia adalah harapannya. Berkat dukungan dari KBRI, sedikit demi sedikit ia mulai merasa ada kesempatan untuk meraih kebebasan. Petugas KBRI yang pertama kali mengunjunginya memberikan laporan kepada pihak berwenang di Indonesia tentang situasinya. Proses yang dilakukan ternyata cukup rumit, apalagi dengan jarak yang begitu jauh dan hambatan bahasa yang membuat komunikasi semakin sulit. Namun, meskipun begitu, petugas itu terus memperjuangkan hak Nadia. Ia bekerja keras untuk menyelesaikan masalah administratif dan memastikan bahwa Nadia mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan. Setiap kali ada berita baru, petugas KBRI itu datang lagi ke penjara untuk memberi kabar. Nadia selalu menunggu kedatangannya dengan harapan yang lebih besar. Meskipun penantian itu terasa panjang dan melelahkan, ia merasa sedikit lebih tenang karena tahu bahwa ada orang yang peduli dan berusaha keras untuk membebaskannya. Satu hari, petugas KBRI datang dengan kabar yang sangat penting. Nadia diberitahu bahwa proses pembebasannya sudah hampir selesai. Namun, untuk itu, ia harus menghadapi beberapa prosedur hukum yang cukup rumit. Meski begitu, kabar itu membawa angin segar bagi Nadia. Seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba mulai tersenyum padanya. Ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan, dan kami sudah menghubungi pengacara yang akan membantu proses ini. Kami akan memastikan bahwa kamu bebas secepatnya, ujar petugas KBRI itu dengan wajah serius namun penuh semangat. Nadia tidak bisa menyembunyikan rasa terharunya. Setiap kata yang keluar dari mulut petugas KBRI itu memberi harapan yang lebih besar bagi masa depannya. Selama berbulan-bulan, ia terperangkap dalam kebingungannya, merasa jauh dari segala harapan. Namun, sekarang, ada secercah sinar di ujung terowongan gelap yang ia jalani. Meskipun ada rasa lega yang mulai muncul, Nadia tahu bahwa ia belum sepenuhnya bebas. Ia harus melewati beberapa proses hukum yang bisa memakan waktu lebih lama dari yang ia harapkan. Setiap kali ada pertemuan dengan pengacara atau pejabat setempat, Nadia semakin merasa bahwa ia tidak bisa lagi berharap banyak. Tetapi petugas KBRI itu terus memberikan dukungan, memberinya semangat untuk terus bertahan. Beberapa minggu berlalu setelah kabar baik itu,
Dan proses hukum yang dilalui Nadia berjalan dengan cukup lancar berkat bantuan yang diberikan oleh KBRI dan pengacara yang telah ditunjuk. Meskipun ada beberapa kendala di tengah perjalanan, Nadia terus berusaha tetap optimis. Setiap hari ia berdoa dalam hati agar segera bisa pulang, agar bisa merasakan kebebasan dan kembali berkumpul dengan keluarganya yang telah lama ia tinggalkan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berada di penjara, kabar yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Nadia diberitahu bahwa seluruh dokumen dan prosedur yang diperlukan sudah selesai, dan ia akan segera dipulangkan ke Indonesia. Perasaan lega yang luar biasa mengalir dalam dirinya, mengusir semua ketakutan dan kekhawatiran yang sebelumnya menemaninya setiap hari. Hari itu, ketika akhirnya ia dibebaskan dari penjara, Nadia merasa seperti lahir kembali. Di luar tembok penjara yang mengurungnya selama berbulan-bulan, ada dunia baru yang menunggu. Ia menatap langit Arab yang luas dengan penuh rasa syukur. Tanpa disadari, air mata mengalir di pipinya. Bukan hanya karena kebebasan yang akhirnya ia raih, tetapi juga karena ia tahu bahwa segala penderitaan yang ia alami tidak akan sia-sia. Ia akan kembali ke tanah air, kembali ke keluarganya yang sangat merindukannya. Dengan bantuan KBRI, Nadia segera diproses untuk kembali ke Indonesia. Semua pengaturan administrasi sudah diurus, dan ia tinggal menunggu penerbangan pulang. Selama menunggu, petugas KBRI terus memberikan dukungan moral, memastikan bahwa Nadia merasa aman dan tidak ada lagi yang mengancam kebebasannya. Nadia merasa sangat berterima kasih kepada mereka yang telah membantunya selama ini. KBRI bukan hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga memberikan kepercayaan diri kepada Nadia untuk terus bertahan dan tidak menyerah. Mereka menunjukkan padanya bahwa meskipun ia terperangkap di tempat yang jauh dan asing, ada orang-orang yang peduli dan siap membantunya. Beberapa hari setelah pembebasannya, Nadia akhirnya duduk di dalam pesawat yang membawanya pulang ke Indonesia. Di dalam pesawat itu, ia tidak bisa berhenti tersenyum. Rasa lega, kebahagiaan, dan rasa syukur yang luar biasa memenuhi hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi setidaknya ia telah melangkah menuju rumah yang sangat ia rindukan. Perjalanan panjangnya akhirnya akan berakhir di tempat yang penuh cinta, rumahnya di Indonesia. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan ketegangan dan rasa cemas, akhirnya Nadia tiba di tanah air. Ketika pesawatnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, rasa haru meluap-luap di dalam hatinya. Selama berbulan-bulan, ia terpenjara dalam ketidakpastian, namun kini ia bisa merasakan angin segar dari rumahnya yang jauh. Nadia melangkah keluar dari pesawat dengan langkah mantap, meskipun tubuhnya terasa lelah setelah perjalanan panjang. Di ujung matanya, ada harapan yang bersinar terang, harapan untuk pulang. Saat tiba di ruang kedatangan, matanya langsung mencari-cari wajah yang sudah sangat ia rindukan. Tidak lama, ia melihat sosok ibunya berdiri di kerumunan penumpang yang menunggu. Rasa rindu yang terpendam begitu lama mendesak keluar, membuatnya hampir menangis. Ia berlari menuju ibunya dan langsung memeluknya erat. Tak ada kata-kata yang mampu menggambarkan perasaan mereka berdua. Hanya pelukan hangat yang bisa mengungkapkan segala yang mereka rasakan. Ibu Nadia menangis dalam pelukan anaknya, sementara Nadia hanya bisa merasakan kehangatan itu mengalir ke seluruh tubuhnya. "Kamu pulang, nak? Akhirnya kamu pulang?" bisik ibu Nadia, suaranya bergetar, penuh dengan perasaan yang tak terungkapkan. Nadia hanya bisa mengangguk sambil menangis. Ia merasa seolah-olah beban yang selama ini mengikatnya akhirnya terangkat. Rasa takut, rasa cemas, dan semua penderitaan yang ia alami selama di Arab Saudi seakan lenyap begitu saja. Kini, di hadapannya, ada keluarga yang siap menenangkan hati dan menyambutnya pulang. Selama perjalanan pulang ke rumah, Nadia menceritakan segala hal yang ia alami selama di Arab Saudi, mulai dari ditipu oleh agen TKW, dipaksa menikah dengan pria tua, hingga berjuang melarikan diri dan akhirnya ditangkap. Ia menceritakan bagaimana ia merasa terperangkap, bagaimana ia tak pernah tahu apakah ia akan kembali pulang atau tidak. Semua cerita itu diceritakan dengan suara yang bergetar, namun penuh rasa syukur karena akhirnya ia bisa pulang dengan selamat. Di rumah,
Suasana haru terus berlanjut. Ayah Nadia yang selama ini khawatir dan merasa kehilangan, akhirnya bisa mengusap air mata kebahagiaan saat melihat putrinya kembali. Seluruh keluarga berkumpul untuk menyambut kembalinya Nadia. Meski mereka tak dapat membayangkan betapa berat beban yang harus ditanggung Nadia, mereka tahu satu hal, kembali ke rumah adalah hadiah terbesar yang bisa ia dapatkan. Malam itu, setelah makan malam bersama, Nadia duduk di ruang tamu bersama keluarganya. Mereka mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian, tak ada yang menyela, hanya mendengarkan dan memberikan dukungan. Nadia merasa sangat bersyukur bisa berada di sana, di tempat yang penuh dengan kasih sayang dan rasa aman. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Namun setidaknya ia telah kembali ke tempat yang membuatnya merasa dihargai dan diterima. Seperti yang kami bilang dulu, nak, apapun yang terjadi, rumah ini selalu menunggumu, ujar ayahnya dengan suara penuh ketegasan, namun ada kelembutan yang terlihat di matanya. Kami takkan pernah membiarkanmu merasa sendirian. Nadia tersenyum meskipun masih ada bekas luka dari pengalaman pahit yang ia alami. Namun, ia tahu bahwa dengan keluarga di sisinya, ia bisa mengatasi segala sesuatu. Keputusan yang telah ia ambil, meskipun berisiko, telah mengajarkannya banyak hal tentang kekuatan, harapan, dan pentingnya mempertahankan identitas diri. Beberapa minggu setelah pulang, Nadia mulai mencerna segala yang terjadi dengan lebih tenang. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berputar secepat itu. Dari seorang gadis muda yang penuh impian, menjadi seorang wanita yang terperangkap dalam situasi yang jauh dari harapan. Namun, ia juga menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk bertahan. Meskipun ia merasa kecil di tengah dunia yang begitu besar, ia tahu bahwa dalam diri setiap orang ada kemampuan untuk melawan dan bangkit, seperti yang ia lakukan. Setelah pulang, Nadia memutuskan untuk berbicara dengan beberapa teman-temannya yang juga pernah bekerja sebagai TKW. Ia ingin berbagi pengalamannya dan memberikan peringatan agar mereka lebih berhati-hati ketika memilih agen atau pekerjaan yang mereka jalani. Ia sadar bahwa banyak wanita muda yang masih terjebak dalam impian palsu yang dijanjikan oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Nadia merasa bahwa kisahnya bisa menjadi peringatan bagi mereka yang sedang berjuang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, Nadia juga menghubungi KBRI untuk mengucapkan terima kasih. Ia tahu bahwa tanpa bantuan mereka, ia mungkin masih terperangkap di tempat yang sangat jauh dari rumah. Terima kasih sudah membantu saya kembali pulang. Tanpa kalian, saya tak tahu apa yang akan terjadi pada saya, katanya dengan tulus. Meskipun ia sudah kembali ke keluarga, perjalanan hidup Nadia baru saja dimulai. Ia memiliki banyak hal untuk diperbaiki dan banyak pengalaman untuk dibagikan. Tetapi, yang terpenting, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Dengan keberanian dan tekad, ia siap melangkah menuju masa depan yang lebih baik, lebih bijak, dan penuh harapan. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita seru lainnya. Jika ada saran atau request alur cerita yang ingin dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak.